Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahmawati, NPM 41821912307172. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem energi pada cabang olahraga bola basket. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem energi bola basket. Yang pertama ada sistem energi. Sistem energi merupakan serangkaian proses pemenuhan tenaga secara terus-menerus dan saling bekerja bergantian. Sistem energi predominan pada cabang olahraga. Aktivitas olahraga pada umumnya tidak hanya secara murni menggunakan salah satu sistem aerobik atau anaerobik saja. Sebenarnya, yang terjadi adalah menggunakan gabungan sistem aerobik dan anaerobik. Akan tetapi, porsi kedua sistem tersebut berbeda pada setiap cabang olahraga. Untuk cabang olahraga yang menuntut aktivitas fisik dengan intensitas tinggi dengan waktu relatif singkat, sistem energi predominannya adalah anaerobik, sedangkan pada cabang olahraga yang menuntut aktivitas fisik dengan intensitas rendah dan berlangsung relatif lama, sistem energinya predominannya adalah aerobik. Selanjutnya ada analisis kebutuhan fisik pebasket. Yang pertama ada karakteristik pemain bola basket, hubungan kebutuhan fisik, durasi pertandingan itu 4 kali 10 menit. Yang pertama ada endurance plus speed endurance. Kedua ada body contact atau fight screen box out. Create contact itu ada balance strength. Terus ada defense yaitu defensive stage atau stay low. Terus ada run forward, backward, sprint close out, side shuffle, terus lateral move, agility, block shot, box out, strong atau powerful, rebounding, fight screen, push out. Yang di sini offense itu ada defense series, dribble series. Itu ada in and out crossover, destination atau agility, jump shoot, balance, tip and dunk itu power, sprint, change of pace, change of direction itu speed, first step atau starting power, spin move atau mobility atau flexibility, in and out, crossover, behind the back, between the leg, itu agility, footwork, coordination. Terus di sini ada transisi yaitu fast break, and offense, dan penetrasi itu ada speed. Dan selanjutnya di sini nomor 2 itu ada sistem energi 80% itu anaerobik dan 20% itu aerobik. Karakteristik bola basket adalah olahraga yang membutuhkan metabolisme energi anaerobik. Namun demikian, metabolisme aerobik pun berkontribusi sekitar 20% untuk memenuhi kebutuhan energi selama pertandingan berlangsung. Meskipun kebutuhan anaerobik lebih dari aerobik, kapasitas aerobik atau VO2 max diperlukan untuk pemulihan yaitu recovery dari aktivitas dengan intensitas tinggi pada permainan bola basket. Dan yang nomor 3 ada posisi pemain secara khusus. Permainan ini memiliki berbagai macam posisi sehingga kebutuhan akan kemampuan dalam meningkatkan penampilan di dalam pertandingan juga cukup beragam, seperti point guard, shooting guard atau small forward, power forward, dan center. Dari keanekaragaman posisi ini sudah tentu kebutuhan akan fisik, teknik, taktik, dan strategi, fisiologi dan fisiologis sudah pasti berbeda.
Pemain bola basket adalah atlet yang luar biasa. Mereka tuh cepat, lincah, penuh daya ledak, mempunyai daya tahan dan kekuatan yang istimewa, juga dalam proses pulih asal atau recovery. Dan selanjutnya ada sistem energi bola basket. Di sini ada speed endurance. Kemampuan seseorang berpindah tempat atau lari cepat dengan waktu yang singkat berulang kali tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Selanjutnya ada power endurance. Kemampuan seseorang melakukan gerakan eksplosif dengan waktu yang singkat berulang-ulang kali tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Selanjutnya di sini ada urutan pembentukan speed endurance. Yaitu ada endurance, melatih daya tahan, speed, melatih kecepatan, dan yang ketiga ada konversi speed plus endurance, melatih menjadikan speed endurance. Dan selanjutnya ada endurance, latihan endurance untuk mendukung latihan speed endurance. Tujuan latihan daya tahan adalah menekan denyut nadi, istirahat atau nadi basal serendah mungkin, mendorong denyut nadi kerja maksimal setinggi mungkin, dan selanjutnya ada menggeser defleksi aerobik atau anaerobik selambat mungkin. Periode kerja aerobik lebih panjang dari sebelumnya walaupun denyut nadi sudah tinggi, yaitu 180 per menit. Selanjutnya ada aerobic endurance. Latihan dengan denyut nadi 130 sampai 140 per menit, kurang lebih 60% DNM. Lamanya latihan itu 60 menit sampai 2 jam, bentuk latihan slow continuous. Ciri utamanya itu volume besar, intensitas rendah. Terus selanjutnya latihan dengan denyut nadi 150 sampai 160 menit atau 65 sampai 80%. Lamanya latihan itu 30 sampai 60 menit dan istirahat itu 2 sampai 3 menit. Bentuk latihannya itu continuous run dengan intensitas meningkat, dapat juga dengan cross country atau seperti continue run tapi di alam terbuka. Dan selanjutnya di sini membangun daya tahan tubuh khusus atau development specific endurance. Yang pertama ada anaerobic threshold, latihan dengan denyut nadi 180 per menit atau 80 sampai 100% DNM. Lamanya latihan itu 2 menit sampai 12 menit. Pengulangan itu 3 sampai 8 kali interval menit. Intervalnya itu 3 menit. Bentuk latihan interval itu training. Selanjutnya ada lactate tolerance. Latihan dengan denyut nadi 185 sampai 195 per menit. Lama latihannya itu sekitar 30 sampai 90 detik. Lama durasi latihan 8 minggu, perbandingan itu 1:1. Pengulangan itu 3 sampai 4 kali, 2 sampai 3 kalinya set itu istirahat, antar set itu 10 sampai 20 menit istirahat. Bentuk latihan interval training, speed agility atau quickness. Dan selanjutnya ada aerobic maksimal. Latihan dengan denyut nadi 200 sampai 206 per menit. Itu lebih ke kompetisi atau pertandingan. Lama latihannya itu 5 menit, lama durasi latihannya itu sekitar 8 minggu. Perbandingannya itu 1:1, pengulangan 3 sampai 4 kali, terus 2 sampai 3 kali set istirahat, antar set itu 10 sampai 20 menit istirahat. Bentuk latihan full speed, speed endurance. Bisa jarak mencapai 1.600 meter. Dan selanjutnya di sini ada lactate tolerance dan aerobik maksimal. Latihan dengan maksimal
intensitasnya itu seperti kompetisi, diarahkan ke bentuk kecabangan atau kompetisi. Istirahat itu antara pengulangan itu 1-2 menit. Istirahat antar set itu 5-10 menit. Itu aktif ya, tapi bisa jalan, bisa jogging. Bentuk latihan full speed dan kemudian diarahkan pada kebutuhan cabang olahraga. Ciri utama volume rendah, intensitas tinggi, sesuai dengan grafik volume dan intensitas yang tertera di periodisasi. Dan selanjutnya di sini ada kecepatan atau speed endurance. Latihan kecepatan untuk membentuk speed endurance. Yang pertama itu melatih teknik berlari yang benar. Yang kedua ada efisiensi dalam bergerak. Yang ketiga ada koordinasi gerak. Yang keempat keseimbangan statis dan dinamis. Yang kelima ada kelincahan. Metode khusus dan drill paling dominan dalam pengembangan kecepatan khusus dan perbaikan kemampuan yang terkait atau abilities seperti waktu bereaksi dan kelincahan atau agility. Selama tahap kompetisi, intensitas latihan ditingkatkan pada metode latihan khusus. Dan selanjutnya di sini ada kekuatan atau power endurance. Latihan kekuatan untuk membentuk power endurance. Yang pertama ada anatomical adaptation atau adaptasi anatomi. Yang kedua ada hypertrophy atau pembesaran otot. Yang ketiga ada maximum strength atau kekuatan maksimal. Yang keempat ada conversion atau pengubahan. Yang kelima ada maintenance atau pemeliharaan. Tujuan utama dari tahap ini adalah menyiapkan seluruh komponen-komponen otot-otot, ikat sendi, tendos, dan persendian sehingga beradaptasi secara fisiologis untuk menghadapi fase latihan yang lama dan melelahkan pada fase-fase berikutnya. Dan selanjutnya di sini power endurance, kemampuan otot untuk memperagakan kecepatan kontraksi yang tinggi dalam waktu yang relatif lama, seperti rebounding in basketball atau speaking in volleyball, terus ada jumping to head itu ada di bola gitu. Kombinasi antara kekuatan dan daya tahannya ini kemampuan otot untuk mempertahankan atau mengatasi kelelahan disebabkan pembebanan kekuatan dalam waktu yang relatif lama. Oleh karena kekuatan pembicarakan tentang kemampuan otot, maka daya tahan kekuatan sering disebut daya tahan otot atau muscular endurance. Dan selanjutnya di sini ada ballistic method. Ballistic method itu adalah metode latihan power dengan menggunakan peralatan yang berat lebih kecil dari kekuatan maksimal, track and field, medical ball, heavy ball, atau rubber course, dan semua gerakan dilakukan dengan cepat. Dan selanjutnya ada maintenance. Nah, di sini tujuan utama dari tahap ini adalah mempertahankan prestasi yang telah dicapai selama tahap sebelumnya. Juga program pada tahap ini adalah fungsi dari kekhususan kebutuhan dari cabang olahraganya. Perbandingan pemberian antara kekuatan maksimal, daya ledak, dan daya tahan otot harus mencerminkan kebutuhan kecabangan. Fase ini berlangsung 2-4 bulan tergantung dari tingkatan prestasi atletnya. Sekian saya jelaskan dari sistem energi pada bola basket. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.